Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalata 'alal huda ibtigha'a sawabillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa unajik. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahab wa ftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi ini yang berbahagia kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji bersama-sama tentang peta ilmu dan juga taqsimul ulum, dan juga membahas tentang ulumul ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini istimewaan orang yang belajar ilmu, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan yang lainnya, yang datang daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa fi riwayatin ridan bima yatlub. Al hadis aw kama qala. Sebelum kita memasuki syarat-syaratnya belajar dan juga mengajar, ulama kita salafun salih mengatakan bahwasan arkan talabil ilmi syar'i salasa, rukun-rukunnya mencari ilmu itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah syekh, ada seorang guru. Yang kedua yaitu adalah talib, yang mencari ilmu, yang belajar. Yang kedua yaitu adalah kitab. Ini adalah arkan talabil ilmi, rukun-rukunnya belajar ataupun mencari ilmu. Karena kalau tak ada rukun, maka tidak akan terdiri adanya ilmu. Dia kena ada guru, kena ada talib, dan yang ketiga kena ada kitab. Di sini syekh. Siapa syekh di sini? Syekh di sini kullu mukallaf, setiap orang yang baligh dan mukallaf, yang zahirul adalah, yang tidak fasik, yang adil, dan juga wasiul ilm, yang luas ilmunya, dan mujazun bitadris, yang dah diijazahi dengan mengajar. Ini syarat-syaratnya syekh untuk mengajar. Kullu mukallafin zahirul adalah wasiul ilmi mujazul bitadris. Yang kedua, dan ulama juga membagikan guru. Yang pertama yaitu adalah syekhut ta'lim, guru mengajar ilmu. Yang kedua yaitu adalah syekhut tarbiyah, syekh yang mengajarkan akhlak kepada kita. Tidak lazim
guru yang mengajarkan ilmu, mengajarkan akhlak, karena ramai juga di luar sana dia mengajarkan ilmu tapi tidak mengajarkan akhlak. Ada Syekhut Ta'lim, yang kedua itu adalah Syekhut Tarbiyah, syekh yang mentarbiyah kita tahu tentang perkara yang buruk dengan perkara yang baik. Dan yang ketiga yaitu adalah Syekhul Futuh wa Takhrij. Syekhul Futuh wa Takhrij ini seorang syekh yang membimbing kita sampai jadi orang sukses. Syekhul dinamakan dalam istilah Syekhul Futuh wa Takhrij. Seperti ini Syekhul Futuh wa Takhrij ini kalau guru tu dimutlakkan, contoh berkata guru saya, sedangkan gurunya banyak, maka dimaksud guru situ adalah Syekhul Futuh wa Takhrij, syekh futuh dia dan syekh yang menjadikan dia jadi sukses, berjaya. Seperti Ibnu Hajar, Syekhul Futuh wa Takhrijnya yaitu adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Futuh wa Takhrijnya Syekh Zainuddin Al-Malibar, penulis Fathul Mu'in, yaitu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Syekhut Tabarruk. Syekhut Tabarruk ini dia dah tahu, dia dah mahir, dia dah jadi syekh, cuman bertabarruk kepada syekh lain. Yang kedua yaitu adalah jangan berguru kepada kitab, ya. Tak betul. Berguru kepada kitab tak betul. Itu dinamakan suhufi. Imam Syafi'i mengatakan man tafaqqaha min butunil kutub dayya al-ahkam. Jika dia mengambil fikih daripada kitab, tidak telaki, tidak belajar kepada seorang guru, dayya al-ahkam, maka dia menyia-nyiakan hukum. Man akhadhal fiqha min butunil kutub ghayyara al-ahkam atau dayya al-ahkam. Wa man akhadhan nahwa minal kutub lahana fil kalam. Jika dia belajar atau mengambil nahwu daripada kitab, tidak telaki kepada seorang guru, akan salah di dalam berkata. Wa man akhadha tibbah minal kutub qatalal anam. Jika dia mengambil ilmu tib, kedokteran daripada kutub, daripada buku, maka qatalal anam. Natijahnya, karena tib ini dia kena berguru, karena ada gurunya yang memberitahu mana obat yang yang mujarrab ataupun tak. Ada diceritakan dalam satu hadis itu, al-habbatus sauda daun minkul lida. Habbatus sauda itu adalah dawaun, obat daripada setiap penyakit. Lepas tu dia ada seorang belajar ilmu tib daripada kitab. Lepas tu tulisannya tu satu nuktah, bukan iya. Dia dua nuktah, bukan ba, tapi al-hayya. Al-hayyatu sauda daun min kulida. Ular yang hitam itu adalah obat daripada setiap penyakit. Carilah ular. Lepas tu diambil darahnya, diminum, mati. Itu yang dikatakan wa man akhadha tibba minal kutub qatalal anam. Wa man akhadhal falakah minal kutub ghayyara layali wal ayyam. Jika dia mengambil ilmu falak daripada kutub, dia akan merubah falak dan akan merubah malam dan hari. Yang terakhir, wa man akhadha tasawwufah minal kutub maraqah minal Islam. Kalau dia mengambil tasawuf daripada kitab, tidak mengambil daripada syekh sang murabbi, maka maraqah minal Islam. Bahaya, dia keluar daripada, boleh mengeluarkan kepada Islam. Yang kedua yaitu adalah at-talib. Tadi guru kita dah terangkan, pelajar. Siapa pelajar di sini yang termasuk daripada arkan thalabul ilmi syar'i, rukun-rukunnya ilmu syar'i, yaitu adalah setiap kullu mukallaf, setiap orang mukallaf yaksidu thalabul ilmi syar'i, yang tujuannya memang mencari ilmu syar'i ala wafqi manhajin mu'tabarin, mengikut manhaj yang mu'tabar. Daripada kitab kecil naik lagi, dinamakan manhajul mu'tabar.
Jangan belajar, ini tak belajar asas, terus belajar fiqhul muqarran. Ini tak mengikuti manhaj mu'tabar. Yang ketiga, yaitu adalah kitab. Syekh, seorang guru, dua talib. Yang ketiga, yaitu adalah kitab. Kitab di sini, apa yang dinamakan kitab di sini? Kullu matbu'in bi inayati mukhtassin. Setiap kitab yang dicetak, yang sudah ditasheh. Hati-hati kepada kitab yang banyak sakotnya, yang banyak tahrifnya, yang banyak berubahnya. Alhamdulillah sekarang dah ada, dulu tak ada, sekarang dah ada percetakan yang sudah ada lajnah seperti Darul Minhaj, ada Darudia dan cetakan-cetakan yang lain. Jadi kalau nak beli kitab, lihatlah dulu percetakannya. Kalau boleh tanya kepada yang lebih banyak pengalamannya sebelum daripada kita tuh, guru-guru atau kawan-kawan yang lebih tua, tanya kitab ni sesuaikah atau tak untuk belajar. Kat sini Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala menerangkan tentang syarat-syaratnya belajar dan mengajar. Kata ulama itu arkanul ilmi, yaitu Syekhun Fattah, pastu aklun rajah, kutubun sihah. Guru, murid dan kitab yang cetakan yang telah ditasheh oleh lajnah. Di sini syurutu ta'allum wa ta'lim. Syarat-syaratnya belajar dan syarat-syaratnya mengajar. Ulama mengatakan jika ada 3 dipelajar, maka ini sempurna. Dan jika ada 3 perkara di guru, maka telah sempurna. Apa nih 3 perkara ketika ada di pelajar ini adalah sempurna? Yang pertama yaitu adalah husnul fahmi. Pemahamannya yaitu adalah hasan, bagus. Husnul fahmi. Yang kedua yaitu adalah husnul adab. Husnul adab kepada gurunya. Yang pertama husnul fahmi. Yang kedua yaitu adalah husnul adab, baik adabnya bersama gurunya. Yang ketiga yaitu adalah al-istiqamah. 3 kepada guru yaitu adalah sabar, as-sabru kepada guru, karena guru ni kena sabar. Kalau tak sabar mengajar anak murid 1 hari 2 hari larinya guru. Tadi kena bersabar. As-sabru, dan yang kedua dia kena tawadu, kena rendah diri. Bukan berarti dia karena mengajar dia lebih tinggi lah. Dia kena ada sifat tawadu. Dan yang pertama kepada guru yaitu adalah sabar, yang kedua yaitu adalah tawadu, yang ketiga yaitu adalah mempunyai sifat rahmah, sifat ramah kepada anak-anak muridnya. Di sini Syekhul Islam menerangkan yang pertama, banyak ya kitab-kitab yang ditulis tentang adabul talib ataupun adabul muta'allim wal mu'allim. Salah satunya kitab ini, Syekh Zakaria ini, Lu'lu'un Nazih. Ini menerangkan tentang syarat-syaratnya belajar dan mengajar, ataupun adabul alim wal muta'allim. Kalau biasa yang di pondok-pondok tu kitab Ta'limul Muta'allim, Ta'limul Muta'allim karyanya Imam Az-Zar Nuji. Tetapi Ta'limul Muta'allim ni dia sangat banyak tumpuannya kepada belajar. Banyak tumpuannya kepada belajar. Tapi kepada guru kurang. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menulis 2, wadhaiful muallim wal muta'allim. Dihimpun 2.
Di sini syurutu ta'allum wa ta'lim. Syekh Zakaria Al-Ansari di sini menyebut 12. Yang pertama, ayyaksida bihi ma wudi'ah dzalikal ilmu lahu. Tujuannya dia belajar itu niatnya ikhlas. Ikhlas itu tidak mencari duniawi atau tidak mencari kedudukan, tak. Dia ayyaksida, dia berqasad bihi dengannya ilmu, ma wudi'a dzalikal ilmu lah. Apa ilmu ini diletakkan? Ilmu diletakkan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini fala yaksidu bihi ghaira dzalika kaktisabi malin aw jahin aw mughalabati khasmin aw mukabarah. Dia tidak berqasad mencari harta ataupun kedudukan ataupun lainnya. Syarat yang kedua daripada syarat yang ke-12, ayyaksidal ilmah alladhi yakbaluhu tab'uhu. Carilah ilmu yang dia faham. Karena ilmu ini banyak sangat, nanti kita akan terangkan, banyak sangat ilmu. Bukan semuanya ilmu dia faham semua. Kalau faham semua, alhamdulillah. Kalau tak faham semua, innalillah. Ini carilah ilmu yang yakbaluhu tab'uhu, yang dia faham. Berbeza ya, kita ada punya pengalaman kawan-kawan kita, ada yang suka tauhid, ada yang suka usulul fiqh, ada yang suka nahwu, ada yang suka syarat, macam-macam. Yang ketiga, syarat daripada syarat-syaratnya ta'allum wa ta'lim, syarat-syaratnya belajar, yaitu ayya'lama ghayata dzalikal ilmi liyakuna ala siqatin min amri. Yang ketiga, dia kena tahu faidah ataupun samarah, buah daripada ilmu tadi yang dia pelajari. Kalau fiqh, wayahnya mengetahui hukum ahkam. Kalau usulin fikih, tujuannya untuk istinbat, mengambil hukum. Kalau ilmu nahwu, tujuannya supaya tidak salah di dalam di dalam membaca bahasa Arab. Kena tahu, karena kalau orang dah tahu faidah daripada ilmu itu ala siqatin min amrih, maka dipercaya, yakin tentang kajiannya. Yang keempat, ayyastawiba dzalikal ilmah min awalihi ila akhirih tasawuran wa tasdiqan. Dia kena isti'ab. Maksudnya isti'ab ini daripada awal sampai akhir dia kena bertasawur, kena tahu apa kegunaan ilmu ini, apa tasawurnya ilmu ini, dan tasdiknya, prakteknya kepada apa. Kena tahu, kena isti'ab. Contoh saya belajar nahwu. Tasawurnya nahwu ini yaitu adalah ibarah daripada kaidah. Kaidah-kaidah yang telah disusun oleh ulama bahasa, ulama lughah. Tasdiknya menghukumi bahasan setiap kalimah kalau tidak mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab, maka dia akan salah di dalam membaca ataupun menulis. Yang kelima, ayyaksida fihi al-kutubal jayyidata al-mustaw'ibata li jami'il fan. Yang kelima, yaitu kena mencari kitab yang al-hasan. Al-jayyidah itu al-hasanah, kitab yang sahih, yang sudah ditashih oleh lajnahnya, lajnatut tashih. Yang keenam, ayyaqra ala syaikhin mursyidin, dia kena membaca ke atas guru. Kena ada guru ya. Tetapi nanti kita akan bahas. Ada ilmu yang kita tuh jika kita cerdik tidak perlu talaqi. Karena nanti ilmu tuh kita akan bagi. Ada ilmu daruri, ulumud daruriyah, ada ulum at-takmiliyah. Yang ulumud daruriyah itu dia kena talaqi. Kena ada guru. Karena daruri, peringkat awal. Tetapi ulumut takmiliyah nih, kalau orang tuh cerdik,
Walaupun dia jumpa guru contoh 1 kali 2 kali cukup. Dinamakan ulum al-musa'idah ataupun al-ulum at-takmiliyah. Dia kena membaca kepada guru. Ini peringkat awal, maksudnya ulumud daruriyah seperti fiqh, seperti nahwu, seperti sorob. Dia kena apa? Dia kena ada seorang guru yang memberitahu. Yang keenam, ayyudzakira bihil aqran wal anzar. Yang ketujuh, ayyudzakira bihil aqran wal anzar. Dia kena bermuzakarah dengan kawan-kawannya. Karena hayatul ilmi bil mudzakarah. Hayatul ilmi bil mudzakarah dan al ilmu bit ta'allum. Wa barakatuhu bil khidmah. Cara untuk mencari ilmu kena belajar. Untuk menghidupkan ilmu dengan bermuzakarah, mengajar sama. Soal jawab, tanya, ada jawaban. Barokahnya ilmu itu adalah bil khidmah. Khidmah kepada orang yang memberi ilmu kepada kita. Yang kedelapan, idza hasala dzalikal ilmu la yudayyi'uhu bi ihmalihi wa la yamna'uhu mustahiqqahu. Yang kedelapan, jika dia dah dapat ilmu, contohnya ada seorang sekarang belajar fikih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun, lepas tu dia dah mendapati ilmu tu, maka kena jaga. Jagalah ilmu yang kau dapati, jangan diihmalkan, jangan ditinggalkan. Dan jika ada seorang mahu belajar, maka ajarkan. Tetapi ilmu yang kita kena ajarkan kepada orang lain, jika orang yang datang kepada kita untuk belajar tu, jika dia faham. Kalau dia tak faham, tak perlu ajarkan. Ada seorang sekarang datang nak belajar ilmu arud wal qawafi, ilmu tentang menulis syairan. Kita tengok tak ada kepandaian ni. Tak perlu kita ajarkan. Oh, macam mana ada hadis, man alima ilman nafi'an wa katamahu aljamahullah yaumal qiyamah bilijami minan nar. Kita jawab itu adalah ilmu yang dia faham. Kalau dia belajar dia faham, tapi kalau dia belajar dia tak faham, tak perlu ajarkan. Tadi membuang-buang waktu. Ada dalam satu qasidah, idza lam tastati fada'hu wajawiz ila ma tastati. Ada satu nazaman tu, idza lam tastati fada'hu wajawiz ila ma tastati'u. Yang ke-9 ya. Yang ke-9, alla ya'taqida fi ilmin annahu hasala minhu miqdaran la tumkinu ziyadatu alaih fadzalika naqsun wa hirman. Yang ke-9, ilmu yang dia dapati, janganlah dia mempunyai iktikad bahwasan dah habis dah ilmu tu. Nah, ini ilmu terus akan masih ada lagi. Terus ada. Itu yang Nabi Allah Isa yang ditegur ketika ditanya oleh kaumnya, man a'lamu fi hadhil ard. Siapa yang paling alim, dah tak ada lagi di permukaan bumi, kata Nabi Allah Musa, saya. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasan ada yang lebih alim daripada engkau, wahai Musa, dan supaya dicari. Itulah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Yang ke-10 ya. Yang ke-10, ayya'lama anna likulli ilmin haddan fala yatajawazuhu wala yanqusu anhu. Perlu ketahui bahwasan setiap ilmu itu ada batasannya. Setiap ilmu ada batasannya. Jangan mengurangi dan jangan melebihi. Yang ke-11, alla yudkhila ilman fi ilmin akhar la fi ta'allumin wala fi munadharah li anna dzalika yushawisul fikr. Bagi seorang guru atau seorang pelajar, kalau belajar satu ilmu
itqankan, perbaiki ilmu itu, jangan berpindah kepada ilmu yang lain sebelum itqan kepada satu ilmu. Ini mengitqankan, membaguskan satu ilmu itu lebih baik daripada belajar beberapa ilmu dalam satu masa. Karena kalau kita belajar dalam satu hari belajar 7 ilmu, lebih baik kita satu hari belajar satu ilmu, itqan, setelah kita kuasai baru pindah kepada ilmu yang lain. Asani asar yang ke-12, ayyura'iya kullun minal muta'allim wal mu'allim al-akhir khususan al-awwal. Yang ke-12, muta'allim, pelajar dan guru, dia kena menjaga atau menghormati kepada pelajar ataupun guru yang lain. Karena peringkatnya mu'allim itu sama seperti ayah. Kalau ayah kita melahirkan mengadakan kita daripada tiada, tapi kalau ayah ilim yang mengeluarkan kita daripada kejahilan kepada terangan. Di sini ada berapa? Ada 12 ya. Ada 12 syarat bagi talibul ilim. Pastu Syekhul Islam menyebutkan ada afatul ilim, penyakitnya ilmu. Ilmu punya penyakit, ada afat juga, bukan cuma badan. Ilmu juga ada afatnya. Di sini disebutkan ada 5 ya. Yang pertama, afatul ilim itu adalah al-wuthuqu bizamanil mustaqbal. Fayatruku ta'allumah halan. Dia mempunyai kepercayaan, keyakinan bahawasan di masa yang akan datang dia akan belajar dengan sempurna. Tidak dibetulkan menangguh-nangguhkan waktu. Jadi kalau nak belajar sekarang dah. Tunggu saya lepas tak ada kerja, saya tunggu 2 tahun lagi tak. Kalau dah tunggu seperti itu, nanti tak akan ada masa. Yang kedua, al-wuthuqu bidzaka. Daripada afatul ilmi, yaitu adalah wuthuq, percaya diri dengan kecerdasannya. Ini bahaya. Ramai daripada pelajar-pelajar ni dia dah merasa dirinya adalah zaki, cerdik, lepas tu dia tak nak belajar, tertipu dengan kecerdikannya sendiri. Yang ketiga, at-tanaqqulu min ilmin qabla itqanihi ila akhar. Yang saya terangkan tadi, berpindah-pindah ilmu sebelum mengitqankan, berpindah kepada ilmu yang lain. Yang keempat, yaitu adalah talabud dunya wa taraddudu ila ahliha wal wuqufu ala abwabihim. Itu mencari dunia. Jadi kalau belajar nih diusahakan yaitu kena tafarruq li talabil ilm, yaitu duduk belajar. Kalau di belajar cari dunia, belajar kerja, boleh tapi tak sempurna. Dan janganlah ketika belajar yaitu banyak kali datang kepada orang-orang yang ahli dunia. Karena jika kita berkawan kepada ahli dunia, tak lama lagi kita akan suka pada dunia. Kalau dah suka kepada dunia, mengurangi nanti suka kepada ilmu. Ulama-ulama kita terdahulu kalau membaca kitab turas ni, dia tidak berhenti di satu bab. Jadi ketika masuk pada bab tu dibaca. Babun fi arkanis shalah, terus baca. Lepas tu kenapa? Biasanya kalau tu guru yang lain dia ketika bab berhenti. Ini tak diteruskan. Babun fi arkanis shalah wa furuduhu sittatun, berhenti kat sini. Kenapa buat dibaca? Dia kata, saya tak suka berhenti di depan pintu. Tak suka berhenti kat depan pintu, karena orang-orang kalau berdiri di depan pintu dia minta-minta. Yang kelima,
Yang kelima yaitu adalah wilayatul manasib. Fa innaha syagilatun mani'atun. Seorang pelajar tidaklah dianjurkan bagi dia untuk memegang jabatan. Contoh seperti manasib, kursi. Ini masih belajar, dah jadi mufti. Oh, sibuk kat luar sana. Jadi memang belajar ni memang kena tafarruh kepada thalabul ilmi. Sampai dikatakan belajar ilmu ni lebih baik daripada solat sunnah. Kita solat fardu, lepas tu qabliyah, ba'diyah terus belajar. Tak perlu banyak-banyak sampai solat duha 8 rakaat, tak perlu. Kalau waktu tahsilul ilm, yaitu waktu belajar ilmu. Ya, ada yang nak ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Ya, kita kalau dah ada tanya, kita akan masuk kepada taksimul ulum. Oke, betul. Ya, zawaj. Insyaallah. Az-zawaj ya. Nah, kasihkan. Apakah termasuk daripada afatul ilmi ya? Insyaallah. Ini termasuk daripada ulama yang cenderung kepada mendahulukan ilmu kepada zuhud. Ada Syekh Abdul Fattah Abu Waddah menulis kitab Al-Uzzab alladzina atharul ilma ala zuhud. Syekh Abdul Fattah Abu Waddah, ulama Syria, ulama Damaskus, ma'ruf minal muhaqqiqin. Dia menulis menghimpun ulama yang mendahulukan ilmu ke atas zuhud. Itu Imam Nawawi, salah satu Imam Nawawi. Imam Nawawi tak kahwin. Imam Sibawi mana? Imam Sibawi ada istri? Tak ada. Itu kata Imam Nawawi, dzubihal ilmu baina fakhidail mar'ah. Ilmu itu disembelih di antara dua paha orang perempuan. Tapi ajibnya Imam Suyuti dikata tak, futihal ilmu baina fakhidail mar'ah. Tak dibuka ilmu itu. Jadi saya tengok daripada guru-guru saya, tarbiyahnya ada dua nih. Ada satu guru tuh anaknya tidak akan dikawinkan melainkan dah khatam minhajut talibin Imam Nawawi, kena khatam loh. Dia termasuk daripada syarat-syaratnya untuk nak kawin khatam minhaj, khatam dan faham. Bukan cuma khatam dan faham. Dan nahwu sekurang-kurangnya Ibnu Aqil hafal alfiyahnya dan faham Ibnu Aqilnya. Ya kena ada syarat-syarat. Tuh guru mengatakan, ada yang kadang anak tuh guru kawin 35, 37. Ada yang satu guru lagi anaknya ada umur 20 tahun, 22 dah dikawinkan. Dah dinikahkan kepada. Tapi saya tengok ada tuh guru yang dia mempunyai tarbiyah lain, mentarbiahkan anaknya supaya kalau ke Indonesia supaya tidak penasaran. Dan itu. Jadi ayahnya mengawinkan umur 22, 20 masih muda dikawinkan. Tetapi kat sini kena ingat, ini ayahnya kaya, ditanggung semua, rumah dia kasih, makanan, ekonomi semua, dia cuma belajar aja. Kawin belajar. Itu kalau kaya, berarti saya tengok kalau keluarganya orang kaya dikawinkan dahulu ayah di hari-hari muda tak jadi masalah, tetapi tetap belajar. Dan saya tengok tu ada Said Hamid bin Ibnu Al-Habib Umar kawin muda. Saya tengok futuhnya tu selepas kawin. Betul lah Imam Suyuti itu. Futihal ilmu baina fakhidail mar'ah. Ini saya beri dua jalan lah. Sila. Siapa yang nak milih tarekhahnya Imam Nawawi, falyatafadhal mashkura. Nak ambil tarekhahnya Imam Suyuti, falyatafadhal mashkura.
Ya, ada yang nak ditanya lagi? Oh, nah, selepas pembahasan kawin terus ada tanya. Oke. Oke. Oke, paham. Ya, di mana nih? Oke, di mana at-tanaqulu min ilmin qabla itqanihi ila akhar. Di sini kata Syekhul Islam termasuk daripada penyakitnya ilmu itu berpindah-pindah sebelum itqan dan berpindah ke lain. Sebelum itqan di sini maksudnya yaitu daruriyat kepada dia. Contoh seperti ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini daruriyatnya kalau dah hatam muntamimah dah sudah dah. Artinya sekadar dia boleh baca walaupun belum tahu istishhad daripada syairnya, daripada nazumannya tak perlu. Ini dah maksudnya dah boleh membaca, dah boleh memahami, dah cukup dah. Kalau nak pindah lagi tak jadi masalah. Ini belajar jurumiyah pun tak faham, terus belajar makulatul asyar. Makulatul asyar dah bahas jauhar Arab belum faham lagi, pindah ke mantik lagi. Untuk guru membahas tasawur tasdik belum tahu apa itu tasawur, pindah lagi. Ini yang tak ada faedah. Kena itqan, maksudnya itqan di sini sekurang-kurangnya poin daripada setiap ilmu tu dah tahu. Poin daripada setiap ilmu tu dah tahu khulasahnya, khulasatul masail, khulasatul qawaid, dia dah kuasai, cukup. Karena kalau kita artikan itqan di sini itqan, nahwu sendiri, itu tak cukup tak cukup 6 tahun 7 tahun lah. Dulu ketika kita belajar nahwu tu dikira contoh seperti nahwu lah. Nahwu ni waktu kita belajar dahulu kita mengira nahwu ni hanya ilmu untuk membetulkan bacaan saja. Dululah. Ternyata setelah apa? Selepas belajar tak. Ternyata nahwu ni dia ada dalilnya. Seperti fiqh ada dalilnya, nahwu ada juga dalilnya. Dah satu dah masuk kepada martabat adillah. Dalil adilah nahwu. Lepas tu nahwu ternyata bukan cuma membetulkan bacaan. Ternyata nahwu tu ada asar kepada ma'ani. Dinamakan ma'ani nahwi. Syekh Fadil As-Samirai dia menghimpun ma'ani nahwi 4 juz. Dia kata saya duduk kat maktabah, saya himpun ni menghabiskan masa 20 tahun. 20 ke atau 10 tahun saya himpun nahwu yang berkaitan dengan makna saja. Kalau kita dalam nahwu tu boleh dibaca 3, hadza khatamu hadidin. Ini adalah cincin besi, dari besi. Ada yang hadza khatamun hadidan, jadi tamyiz. Ada yang hadza khatamun hadidun. Dikata Syekh Fadil As-Samirai itu, saya dulu waktu belajar ini hanya cuman bacaan saja ke ataupun ada asar nih dalam makna yang dinamakan ma'ani. Tadi martabah qawaid, martabah dillah, martabah ma'ani. Ternyata ada lagi martabah istinbatul ahkam. Yang Al-Imam Al-Isnawi menulis kitab tadbiqul qawaidil fiqh, tadbiqul ahkam alal qawaidin nahwiyah. Ternyata nahwu itu sendiri dapat mengeluarkan hukum. Saya tak nak bahas usulul fiqh. Kalau usulul fiqh dah ini tidak mahrum nah, nahwu saja. An-nahwu faqat. Dah ada 4 maratib dah. Ini kalau memang nak baca nak itqan, tak jadi kahwin lah nanti. Ya, paham ya? Ya, ada yang nak ditanya lagi? Oke ya. Di sini ilmu.
Kita dah tahu ilmu taksimul ulum. Kita sebelum sebelum membagikan, kita nak mentasurkan dahulu apa itu ilmu. Ilmu ini kalau kita rujuk kepada Kashful Dhunun fi Asamil Kutubi wal Funun, di sana diterangkan ada 15 takrif, 15 definisi kepada ilmu. Cuman kita ambil yang mudah saja. Imam Ad-Damanhuri mendefinisikan al-ilmu di sini yaitu adalah ma'rifatul maklum. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang dapat diketahui. Itu adalah ilmu, ma'rifatul maklum. Itu adalah takrifnya ilmu. Itu ulama mengatakan ilmu itu sendiri dipakai kepada 3 pemakaian, kepada 3 istikmal. Pemakaian yang pertama, ilmu yang bermakna idrak ataupun yang bermakna ma'rifah. Idraknya ilmu, makna yang pertama bagi atau pemakaian ilmu itu adalah ma'rifah ataupun idrak, mengetahui. Saya belajar nahwu. Setelah saya belajar, saya faham. Fahamnya saya ini dinamakan ilmu. Itu makna yang pertama. Bukan ilmu di sini banyak kitab. Oh, tak banyak kitabnya. Alim betul tak? Bukan. Bukan ilmu itu daripada banyaknya kitab. Ulama mengatakan al-ma'rifah laisat fi thiqalil awraq balil ma'rifah fi sumuwil fahmi wa umkil idrak. Itu yang dinamakan ilmu. Al-ma'rifah laisat fi thiqalil awraq. Ilmu itu bukan orang yang mempunyai banyak kitab. Bukan. Balil ma'rifah fi sumuwil fahmi wa umkil idrak. Ilmu itu yang mempunyai pemahaman yang tinggi, wa umkil idrak, dan mempunyai dalamannya idrak, pemahaman. Itu yang dinamakan ma'rifah, yang dinamakan ilmu. Itu yang Imam Ghazali, Imam Syafi'i ya. Al-ilmu ma'i haitsu yammamtu yatsba'uni. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i, macam ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Imam Ghazali. Itu dulu Imam Syafi'i ini kan terkenal dengan alim. Pas itu ditanyalah oleh seseorang, Syafi'i, macam mana hukumnya masalah ini. Jawab, saya nak tengok kitab. Oh, katanya, Imam Syafi'i, kau nak nak rujuk kepada kitab. Kau masyhur nih dalam ini. Di dalam zaman ini, masyhur seorang alim alama. Tapi ketika ditanya masalah, nak tengok kitab. Itu Imam Syafi'i yang lari pada berkhulwah tuh dihafal semua. Hafal semua, baru dia keluar rumah. Pas itu dia menadam syiiran. Menadam syiiran al-ilmu haitsu ma yamamtu yatsba'uni. Nah, sekarang ilmu ikut pada saya, bukan saya ikut kepada ilmu. Kalau ilmu ada di kitab, kalau kita musafir, ada dalam kereta orang tanya, saya nak tengok kitab. Berarti ilmunya ada di kitab. Kata Imam Syafi'i, sekarang ilmu ikut saya. Idza kuntu fis suq kana ma'i. Kalau saya dekat pasar, ilmu juga dekat pasar. Itu hakikatnya ilmu, yaitu bermakna idrak. Pemakaian yang kedua, ilmu yaitu bermakna al-malakah. Makna malakah nih kat sini darah daging. Kalau kat Indonesia, malakah ini darah daging. Ada 3 malakah. Malakatul istihsal, malakatul istikhraj, ketiga malakatul istihdar. Ada 3. Ilmu yang berdarah daging kepada dalam diri kita ini ada 3. Ada yang pertama malakatul istihsal. Malakatul istihsal ini dia masih mengaji, belajar. Sekarang contoh saya belajar fiqh, belajar Fathul Mu'in, belajar Fathul Wahab, itu dinamakan malakatul istihsal. Ketika ada orang tanya, oh ada. Nah, itu dinamakan malakatul istihsal. Tahap yang kedua, malakatul istikhraj. Malakatul istikhraj ini dia dah baca banyak lah, dah beratus-ratus kitab dia baca dalam satu fan. Artinya didapat mengeluarkan
hukum daripada kitab tuh. Itu dinamakan malakatul istikhraj, mengeluarkan hukum daripada maraji dan masadir. Yang terakhir malakatul istihdar. Malakatul istihdar ni tak perlu kitab, cuma duduk je. Faham semua. Dah ada kat otak, dah ada di dalam dirinya semua. Yang ketiga, pemakaian ilmu yaitu bermakna kitab ataupun dinamakan al-ilmul mudawwan. Ini dalam kitab ini ilmu kah atau tak ilmu dalam kitab ni? Ilmu. Nah, ini dinamakan ilmu. Tetapi ilmu yang bermakna yang ketiga yaitu al-ilmul mudawwan, ilmu yang sudah dicetak, yang sudah dihimpun dalam satu kertas. Ya. Kita dah tahu tentang pembagian ilmu, apa makna ilmu, takrif ilmu, ma'rifatul maklum, istimalul ulum, pemakaian ilmu. Yang pertama yaitu adalah bermakna al-idrak atau bermakna al-ma'rifah. Yang kedua, pemakaian ilmu yaitu adalah al-malakah. Kita dah terangkan malakah dan pembagian. Malakah itu sifatun rasikhatun fi nafsi dan pembagiannya. Yang terakhir yaitu dipakai kepada pemakaiannya kepada al-ilmul mudawwan. Di sini Syekh Zakaria membagikan ilmu itu kepada 4. Dulu Nazim dibagikan kepada 4, yaitu syar'iyah. Nanti ketika saya terangkan boleh ada yang tanya, saya buka pertanyaan. Bertanya semakin hidup nih majelis ini. Ibnu Abbas pernah ditanya, Ibnu Abbas, bimanil tal ulum? Dengan apa kau mendapat alim sangat nih, kok banyak ilmu nih? Dia ada 2 aja. Pertama, bilisanin Saul, banyak tanya. Tapi jangan terlalu banyak tanya, betul. Bilisanin Saul, banyak tanya. Itu baru ilmu keluar semua nanti. Yang kedua, aklin akul, banyak fikir. 2 aja, banyak tanya, banyak fikir. Dari 2 ini saya dapat ilmu, kata Ibnu Abbas. Jadi di sini Syekhul Islam membagikan ilmu kepada 4. Syar'iyah, lugawiyah, akliyah, dan riyadiyah. Sebetulnya ini kalau kita teliti lagi, syar'iyah ini didatang daripada syariah yang betul. Cuman ada alat. Ada alat untuk memahami syar'iyah. Alatnya 2. Sama saja, yaitu dengan bahasa Quran, hadis, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Malaysia. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab kita memahami daripada mana? Kalau bukan daripada ulama lughah, ulama bahasa Arab. Itu yang adanya lughawiyah tuh. Dan bukan semuanya makna tertulis dalam teks. Ada makna yang tak masuk kepada lughah, tak masuk kepada teks. Dia difahami dengan mafhum, dengan pemahaman. Sebab itu ulama usul ada yang mantuk, ada yang mafhum. Mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Itu daripada mana tuh? Itu nanti masuk kepada akliyah. Contohlah dalam ayat Al-Qur'an, adakah bahasan kita tu mempenjarakan kedua orang tua diharamkan? Cari dari awal sampai akhir takkan jumpa. Mana ada? Yang ada dalam Quran cuma fala taqul lahuma gitunya. Di situlah ulama akliyah ni yang mahir dalam bidang ulumul akliyah yang istinbat tuh. Cuman akliyah itu sendiri ini kan makna seperti mantik, usulil fiqh. Untuk mentakbirkan itu memerlukan bahasa. Maka inti utama yaitu adalah lughawiyah. Ini inti utama. Sebab dari itu ulama-ulama kita ni ketika belajar memang nahwu dan sharaf. Karena itu alat untuk memahami nusus. Sama saja itu Alkitab ataupun ahadits ataupun yang macam lainnya.
tapi dengan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Ini kena bahasa Arab tuh kita memahami dengan lugawiyah. Lugawiyah nanti kita akan bahas. Ada berapa? Ada banyak. Lugawi itu ke bawah itu ada berapa? Ada 14. Allah semangat nih belajar semua 14 nih. Ini lugawiyah. Lugawiyah nih untuk memahami syar'iyah dan juga riyadiyah dan juga akliyah. Ini poin pertama itu adalah ada di lugawiyah. Daripada 14 yang ke bawah itu nahwu sampai akhir itu adalah 2. Ini paling muhim. Aham, nahwu dan sharaf. Nahwu yaitu adalah abul ulum, as-sarfu yaitu adalah ummul ulum. Wa minhuma yatawalladu sairul ulum. Ketika ada laki-laki dan perempuan adalah anak. Ketika ada nahwu dan sharaf maka keluarlah anak yang lain. Ulama kita ada mempunyai mempunyai 2 bait. Dia ihtimamkan untuk belajar ilmu Allah. Dikata an-nahwu zainul fata was-sarfu hilyatuhu wa man khala anhuma fa'dudhu fil baqari. Wan nutku husnul fata wal bulghu tirazuhu wa man ada anhuma fahsibhu fil humuri. Yang kena ada nahwu, kena ada sharaf, kena ada mantik, kena ada balaghah. Kena ada 4 sekurang-kurangnya. Kalau tak ada nahwu, tak ada sharaf, jangan duduk kat kelas, duduk bersama lembu. Kalau tak ada mantik, tak ada balaghah, duduk sama himar. An-nahwu zainul fata was-sarfu hilyatuhu wa man khala anhuma fa'dudhu fil baqari. Wan nutku husnul fata wal bulghu tirazuhu wa man ada minhuma fahsibhu fil humuri. Yang kedua lugawiyah. Ini yang perlu dipelajari. Ternyata bukan cuma di tanah Melayu kita. Saya yakin di tanah Nusantara ini dulu-dulunya ihtimamnya kepada lugawiyah. Ketika anak sudah tamyiz, itqankan baca Al-Qur'an, Al-Qur'an dah tajwidnya, pasu tauhid sikit-sikit aqidatul awam itu dah cukup 20 sifat dengan secara ijmali. Tak perlu ayat Qur'an ulama asyair pecah, tak perlu. Dia kena faham faham sifat 20 baru kat sini belajar 2 ilmu je daripada lughah pertama kali, nahwu dan sharaf. Saya yakin seperti itu. Ternyata setelah saya jumpa ulama Murtaniyah ni, macam mana ulama Murtaniyah, ulama Syanah kita tu, ada dulu orang tanya macam mana Syekh ni dia jadi ulama besar. Syekh Hasan Duduk, lepas tu Syekh Abdullah Bayyah, banyak ulama-ulama lain daripada Murtaniyah. Ternyata ulama Murtaniyah ni bukan cuma nahwu dan sharaf, dia menghafal mu'jam, menghafal muhit, Fairuzabadi. Dia kata kita menghafal 2, menghafal Quran dan menghafal qamus. Karena qamus itu adalah juta-juta lughah bahasa. Macam mana kita nak bercakap dengan orang kalau kita tak ada lughah? Apa yang kita nak bicarakan? Kalau kita nak tulis bahasa Arab, tak ada lughah, apa yang nak ditulis? Itu kata 2 kita menghafal Quran dan qamus. Kita qamus buka, cari, kadang tak jumpa. Kadang tak jumpa. Oh, Ustaz tadi darabah tu makna memindahkan, mana ya? Tak ada. Ini sanah kita ni bukan mencari, dihafal. Macam mana masyarakat kita tu menghafal? Sama seperti Al-Quran. Ya kalau Al-Quran satu ini kan, satu muka surat, satu kaca. Kat sana juga sama. Lumuk jam tu sama seperti itu juga, sama seperti Al-Quran. Dihafal. Itu yang ulama syarah kita tu kuat dalam lughahnya tu. Kalau kita menghafal alfiyah,
hafal, dah merasa jadi guru. Kalau kat sana kita tu bukan cuma alfiyah, tetapi zawaid. Zawaid alfiyah tu ada lagi. Bukan cuma itu, mu'allaqat. Mu'allaqat tu muqallatul asad dihafal semua. Dawawin tu diwan-diwan ulama dulu tu. Karena kita lughah ni berdalil kepada apa lughah ni? Nahwu ni, contoh nahwu ni. Dia berdalil kepada Al-Quran satu. Yang kedua kepada hadis mutawatir. Oh, bukan hadis ahad ya. Hadis mutawatir. Lafzon. Kena mutawatir itu yang dijadikan hujjah dalam lughah. Dan juga syair. Sebab itu kalau kita belajar akan jumpa syair. Qala syair, qala syair, qala syair. Itu pun ulama, syair itu bukan semuanya dijadikan hujjah. Dia kata syair itu dibagi pada 4. Satu syair Arabi, syair jahili afwan, syair jahili yang qabla Islam. Yang kedua syair muhadram, syu'ara muhadram. Muhadram ni adrakal Islam, adrakal jahiliyah, wa adrakal Islam. Dia dapat 2. Dia hidup di masa jahiliyah dan juga adrak zaman nubuwah. Itu dinamakan muhadram. Yang ketiga Islamiyun. Islamiyun ni yang dilahirkan ketika Islam itu berjaya di zamannya Nabi, itu Islamiyun. Seperti Sayyidina Ali itu Islamiyun. Oke. Yang keempat muwalladun. Muwalladun ni dah Arab dan Ajami dah bercampur. Itu dinamakan muwallad. Seperti Abu Nuwas, kan ada qasidah-qasidah Abu Nuwas. Ini qasaid yang dijadikan hujjah. Satu yaitu adalah jahili dan muhadram. Dan Islamiyun itu pun yang tidak sebelum ikhtilat adanya bahasa Arab dengan bahasa Ajam. Adapun syair muwalladun ni memang tak dijadikan hujjah. Oh, kalau orang tanya Ustaz, ketika di dalam kitab-kitab nahwu tu seperti di Qatrun Nada, di situ ada loh syair muwallad. Ibnu Hisam lah memasukkan syair muwallad, syairnya tak dapat dijadikan hujjah dalam ilmu lughah. Ditulis oleh Ibnu Hisam. Itu Ibnu Hisam menulis karena kalau dia tak dimasukkan dalam satu kitab, syu'ara ni suka mencaci. Dulu syu'ara ni suka mencaci maki dengan syairannya. Itu yang Ibnu Hisam dia tulis tu. Hati-hati, di situ ada abyad atau syairan yang di dalam kitab-kitab nahwu. Kalau kita jumpa syairan itu adalah minal muwalladin la yuhtajju bi syi'rihim. Yang dijadikan hujjah yaitu adalah jahili, muhadram dan Islamiyun yang tidak ikhtilat lughahnya dengan lughah Ajam. Pas tu syar'iyah, lughawiyah, itu akliyah. Riyadiyah ni lughawiyah, kalau kita dah ada lughawiyah, itu alat untuk memahami, yaitu akliyah. Walaupun akliyahnya adalah makna, tetapi memerlukan kepada lafal. Karena lughawiyah yaitu adalah nakil, al-akliyah yaitu adalah mangkul. Dipindahkan daripada karena maknanya ada di dalam otak kita. Siapa yang tahu? Itu yang kena keluarkan daripada mulut tu dengan bahasa lughawiyah, akliyah. Okay, kalau dah ada 2 ni, lughah akliyah ni, maka nanti akan timbullah syar'iyah. Karena kita tidak mungkin kita ini memahami tidak mungkin kita memahami isi daripada Al-Quran ataupun dengan hadis kalau tak ada lughawiyah dan akliyah. Setelah itu dikuasai, baru nanti kalau dah jadi kemahiran sehari-hari, jadilah ilmu riyadiyah. Riyadiyah ini diterjemahkan apa? Amaliyah, sinaiyah, ya, praktikal dah sehari-hari. Oke, kita bahas satu-satu ya. Berarti kat sini inti utama daripada yang 4 apa ini? Yaitu adalah lughawiyah. Cuma Syekhul Islam meletakkan syariah dahulu karena takzim kepada Quran dan hadis. Quran kepada hadis diletakkan pertama, Quran dan juga al-hadis. Daripada Quran dan hadis nanti timbul yaitu adalah ilmu
fiqh, hukum ahkam. Oke. Oke. Ya, di sini Syekhul Islam memasukkan fikih dalam ulumun syariah. Sebetulnya kalau kita ini lagi, ya, Quran dan hadis. Isi dalam Quran dan hadis ada yang berkaitan dengan af'alul mukallafin secara i'tiqad, itu dinamakan ilmu usuluddin. Ada ini lagi apa? Oke, mana kan? Oke, ya ini Ustaz. Mana? Bukan satunya lagi, bukan ini saya. Oke, di sini. Oke, saya nak terangkan lagi ya. Ini sumber pertama, yaitu adalah madlul kalamillahi ta'ala an-nafsi. Madlul kalamillah an-nafsil azali al-qaim bidatihi ta'ala. Kalamullah an-nafsi yang laisa bisautin wala harfin, dia mempunyai madlul kah atau tak? Dalam tauhid ada kan madlul. Oke. Madlul kalamin nafsil azali, di sini kalau yang diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang al-mu'jiz bi tilawati. Maksudnya al-mu'jiz bi tilawati di sini tidak ada seseorang mampu untuk membuat perkataan seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan Al-Qur'an. Dan sini nak beritahu dalam usuluddin itu diterangkan kalamullah an-nafsil azali, madlulnya musawin, menyamai kepada madlul Al-Qur'an. Bukan nafsu ya. Salah orang kalau mengartikan madlul kalamillah al-qaim bidzatihi an-nafsi al-azali adalah ainu madlul Quran. Tak betul. Dia musawin, dia menyamai. Contoh, saya sama dengan Ustaz, baju sama-sama putih lah. Apakah putih saya putihnya baju Ustaz? Tak, lain. Itu dikata madlul kalamillah musawin kepada madlul al-Quran. Ini makna Al-Quran, dia menyamai kepada madlul kalam ataupun makna kalamullah an-nafsi al-azali. Di sini madlul yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang al-mu'jiz bi tilawatihi berupa Al-Qur'an, yang as-sadir min Rasulillah itu dinamakan hadis. Karena semuanya daripada Nabi. Cuman yang al-mu'jiz bi tilawatihi itu dinamakan Al-Qur'an. Kalau yang timbul daripada Nabi sendiri, entah itu perbuatan, perkataan, atau takrirat, ikrarnya Nabi kepada satu perbuatan sahabi, itu dinamakan hadis. Maka di sini dua. Al-mu'jiz bi tilawati Al-Qur'an, as-sadir min Rasulillah itu adalah hadis. Sebab itu di awal dulu kan apa namanya? Nabi kan hadis kan mamnu ditulis. Supaya tidak ikhtilat dengan Al-Qur'an. Di akhir Imam Az-Zamarhuzi baru di zaman itu disuruh tulis hadis itu. Dulu awalnya mamnu, dilarang menulis hadis. Kalau kita belajar ulumul hadis, tadwinus sunnah itu awal-awalnya mamnu. Karena takut bercampur atau ikhtilat dengan Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an tersusun rapi, baru di situ ada namanya Jam'ul Ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini kedua-duanya nih berbahasa Arab, ya. Kedua-duanya itu adalah berbahasa Arab. Madmun atau kandungan yang di dalam Al-Quran dan hadis
sama saja berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Fa'lam annahu la ilaha illallah dan seterusnya. Maka dinamakan usuluddin. Ya. Lepas itu madmun daripada Al-Qur'an dan hadis ada yang berkaitan dengan amal, perbuatan sehari-hari. Aqimus shalah wa atuz zakah, hijjul walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila dan seterusnya. Itu dinamakan fiqh. Ada di dalam Quran dan hadis yang madmunnya yang berkaitan yang ia ta'alaq dengan tazkiyah, menyucikan diri. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka itu dinamakan tasawuf ataupun tazkiyah. Itu yang dinamakan fardu ain. Fardu ain itu fiqh, usuluddin, fiqh dan tasawuf. Kembali lagi kepada awal tadi yang taqsimul ulum yang syar'iyyah. Syekhul Islam di sini menyebut syar'iyyah 3 ya. Pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga fiqh. Usulul fikih kalau kita kalau kita masukkan kepada fikih pun tak jadi masalah, betul lah. Usulul fikih masuk kepada fikih, qawaidul fikih juga sama masuk. Banyak masuk kepada fikih nih. Fiqhul muqaran. So nanti akan ada juga pembahasan yang berkaitan dengan fikih, yang usul dan yang furu. Ya. Kalau orang tanya sekarang, fikih ini kan, kenapa fikih dinamakan Kenapa fikih di sini dimasukkan kepada syariah? Kita nampak daripada takrif fikih. Apa takrif fikih? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'ah, itu hukum dinisbahkan kepada syariat. Karena kita tidak dibetulkan membuat hukum sendiri. Saya mengatakan hukum bersandar kepada syariah, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Cuman cara mengeluarkan fiqh bukan semestinya kepada Quran dan hadis saja. Kat situ ada lagi dalil-dalil yang lain. Kalau Quran dan hadis ini sepakat ulama, ataupun ada namanya qiyas dan juga ijma. Qiyas masuk kepada Quran dan hadis, ijma juga sama. Adapun dalil daripada yang 4 nih lain daripada yang 4 seperti al-istihsan, al-maslahatul marsalah, saddu dan seterusnya, itu ulama berbincang apakah dalil ke atau tak. Alhasil fikih di sini dinamakan syariah karena bersandar murni kepada Al-Qur'an dan hadis itu pertama kali. Itu nampak daripada takrif al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Faham? Mafhum? Faham? Ya. Iya betul. Ini menunjukkan bahwasan satu ilmu dengan ilmu yang lain dia kan ada tarabut. Ada tarabut, ada saling ikat mengikat. Kata saya tak nak belajar ilmu yang lain lah, nak belajar fiqh saja. Gimana? Tak kena belajar yang lain. Karena ilmu dengan ilmu yang lain kena ada tarabut. Cuman mana sekarang yang kita kena belajar awal ni? Permulaannya ni sulamut ta'allum, tangga belajar ni mana? Di sini inti pertama itu adalah lughawiyah. Itu pertama. Pertama itu adalah lughawiyah. Yang pertama sekali-kali itu adalah nahwu. Nahwu kita dah tahu kan, nahwu ini adalah kaidah untuk membaca bahasa Arab ni, kaidah supaya tidak salah dalam membaca. Ini nahwu, faedahnya nahwu. Ini faedah yang pertama. Adapun marahil saya telah terangkan tadi, marahilnya nahwu dah terangkan, marahil marhalatul qawaid, marhalatul adillah, marhalatul ma'ani, marhalatul al-istinbat. Banyak dicontoh-contohkan nahwu ni, daraba Zaidun amron. Ada dulu ada untuk guru mengajar kat madrasah kat tepi jalan. Daraba Zaidun amron, Zaid telah memukul Umar.
Ada orang tua setiap hari jualan nasi lemak lah, jualan. Saya ini dah 20 tahun, salah apa ya Umar ni pukul terus? Pagi-pagi ya, dipukul terus Umar ni setiap hari oleh Zaid. Nahu ni, karena nahu ini ilmu yang ada orang yang mengatakan susah untuk difahami, maka setiap ilmu yang susah untuk difahami, maka eloknya yelik yang laiknya yaitu adalah waktu pagi. Jangan belajar nahu ilmu selepas asar. Nahu ni ulum akliyah, apa-apa saja ulum yang memang pening kepala ni, contoh seperti mantik ke ataupun usulul fikih ke nahu, dia kena cari waktu yang munasib, yaitu di waktu pagi. Jadi ulama kita ni pagi-pagi sudah nahu dah. Terus nahu pagi-pagi, lepas tu sorob, ya ilmu-ilmu lughah, ilmu-ilmu alat. Kenapa? Karena di waktu pagi tu akal kita ni fresh. Beza dengan selepas asar. Selepas asar jangan baca nahu. Selepas asar ni membaca kitab ilmu raqaiq. Ilmu raqaiq ini ilmu tasawuf, tentang cerita-cerita orang soleh. Nah, itu baru selepas asar. Baca tasawuf, baca hadis mungkin lah. Tapi kalau yang nahun, yang waktu pagi ini ulum-ulum yang akliyah ataupun yang susah untuk difahami. Yang kedua, kalau kita tanya Ustaz, nahwu ini belajar apa? Kalau di pondok-pondok memang jurumiyah lah. Jurumiyah. Baru setelah jurumiyah di mutamimah. Setelah mutamimah itu adalah mulhatul i'rab. Ini untuk cara cepat lah. Mulhatul i'rab. Setelah mulhatul i'rab yaitu ada qatrun nada. Setelah qatrun nada baru baca syudurul zahab, ataupun ada sebagian pondok-pondok tu setelah qatrun nada dibaca alfiyah. Alfiyahnya Ibnu Malik. Dan perlu ketahui ya, alfiyah ini ada 4. Dulu waktu kita belajar, saya kira alfiyah ini cuma 1, Ibnu Malik. Tak, alfiyahnya ada 4. Jadi kalau dihimpun jadi 4.000. Awal sekali alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Itu yang Ibnu Malik ketika melihat ini dicetak dan ada syarahnya alfiyah Ibnu Mu'ti. Jadi Ibnu Malik ketika melihat alfiyahnya Ibnu Mu'ti kurang lengkap atau kurang sempurna, itu yang Ibnu Malik menyusun alfiyah lagi kedua. Dan dia mengatakan dalam alfiyah muqaddimahnya fa'iqatan alfiyatat li Mu'ti. Dan perlu ketahui, alfiyahnya Ibnu Malik ini adalah khulasah, ringkasan daripada kitab Kafiyah. Ibnu Malik sebelum alfiyah itu ada kitab Kafiyah. 2.500, kalau 2 juz. Ada kat sana kat Indo. Namanya Al-Kafiyah. Bukan Kafiyahnya Ibnu Hajib ya. Bukan. Kafiyah Ibnu Malik. 2.500. Ditalkhis, diambil poin-poinnya, diambil khulasah oleh Imam Ibnu Malik. Sebab itu ada 2 nama. Nama khulasah, nama alfiyah. Yang alfiyah diambil daripada wa asta'inullaha fi. Yang khulasah di akhir sekali ahsa minal kafiyatil khulasah. Kamaktada ginan bila khasasah. Tak ada yang hafal ya. Ada 2 nama. Nama khulasah dan ada nama alfiyah. Apakah setelah Ibnu Malik dah tak ada lagi alfiyah? Tak ada lagi. Siapa tu? Imam As-Suyuti. Imam Suyuti melihat alfiyah Ibnu Malik kurang sempurna. Tulis di alfiyah lagi. Ada, dicetak. Dia mengatakan dalam muqaddimahnya tu fa'iqatan alfiyatab ni Maliki. Alfiyah saya lebih tinggi daripada alfiyahnya Ibnu Malik. Itu kata Imam Suyuti. Apakah selepas Imam Suyuti tak ada alfiyah lagi nahu? Ada lagi. Syekh Ali Al-Ujhuri, ulama Mesir ya. Syekh Ali Al-Ujhuri. Tulis alfiyah lagi dan juga mengatakan dalam muqaddimahnya sama, fa'iqatan alfiyatas Suyuti. Jadi ada 4 alfiyah.
Ibnu Mu'ti, Ibnu Malik, Suyuti, dan Ali al-Juhuri. Tetapi Masya Allah, mana yang lebih barokah nih? Barokahnya itu Ibnu Malik. Tetapi Ibnu Malik nih, saya kira dulu ulama tokoh besar, Ibnu Malik nih anak muridnya tak ada, sedikit. Ma'dudun bil asabi. Tak lebih daripada 10, sedikit aja. Salah satunya itu adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika menulis Alfiyah di bab ibtida tuh, Ibnu Malik tentang mencontohkan musawirat di dalam bab ibtida, tentang tidak dibolehkan memakai mubtada daripada nakirah. Pas itu dia memikirkan nak buat syair apa ya. Pas itu ada orang ketok pintu kat luar. Tengok Imam Nawawi, dia tulis warajulun minal kirami indana. Dia tulis tuh Imam Nawawi itu. Oke, siapa anak muridnya Imam Nawawi? Siapa lagi? Imam Ibnu Malik diceritakan dalam terjemahnya, setiap perhimpunan seseorang di pasar raya tuh, contoh hari Senin ke hari Kamis didatang ke pasar, duduk kat babusuk di pintu pasar tuh, dia arada nafsahu, dia mengatakan pada orang yang masuk keluar tuh, siapa yang nak belajar nahwu, siapa yang belajar sarraf, siapa yang nak belajar balaghah, siapa yang nak belajar ini, tak ada orang. Pas itu saya Ibnu Malik, asyhadu billah, saya bersaksi bahwasan saya telah bebas daripada kitmanul ilim. Pas itu balik lagi ke rumahnya gitu terus. Di sini menunjukkan bahwasan al-ibrah bil kaifiyah la bil kamiyah. Hitungannya itu adalah dengan kaif, bukan dengan kam. Bagi orang yang pernah belajar mantik nih, kalau kita jumpa tuh guru, berapa anak muridnya? Jangan tanya anak muridnya. Semana dia anak murid jadi kah atau tak? Paham ilmu kah atau tak? Ibnu Malik tak banyak anak murid, sedikit tapi jadi ulama. Al-ibratu bil kaifiyah la bil kamiyah. Kaifiyah ini diterjemahkan apa? Quality ya. Ibrahnya dengan kaifiyah, quality bukan dengan kamiyah atau dengan hitungan. Oke, yang kedua yaitu adalah sorof. Yang kedua itu adalah sorof. Sorof ini yaitu ilmu. Oke, boleh kita lihat kat sini. Boleh dilihat Ithaful Kiram. Ilmu sorof ya. Ilmu sorof yaitu di muka surat 16 ya. Di muka surat 16. Oke, di sini. Ilmu sorof itu ada dua lah. Ada yang praktek, maksudnya praktek ini amsilah lah. Fa'ala itu dinamakan tatsbiki amali, dinamakan praktek. Ada yang qawaid, ada dua. Oke, sorof yang qawaid itu adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimah allati laysa bi i'rabin wala bina'in as-sihha wal i'lal wal asalah wa ziyadah. Ilmu sorof ini ilmu yang memberitahu kepada kita tentang kalimah itu, apakah dia adalah sahih, apakah mu'tal, apakah di sini asalnya seperti apa, ataupun ada zaidahnya, tambahannya ke atau tak. Contoh dalam dalam Al-Qur'an, kulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kul di sini ada asalnya. Itu adalah ukul. Nah, itu ilmu sorof. Jadi ilmu sorof ini membahas binaul kalimah, ini ada asalnya ke atau tak? Ada yang dibuang ke atau tak? Ini adi mu'tal atau sahih. Nah, ini dah masuk kepada kaitan ilmu
sarraf. Itu yang daripada sudut ilmu. Kalau sudut praktek, yaitu memindahkan aslul wahid masdar kepada amsilah berbeda-beda. Daripada masdar pindah kepada masdar mim, kepada isim fa'il, kepada isim maf'ul dan seterusnya. Dan daripada dorban jadi doribun, madrubun, idrib. Tujuannya bukan semata-mata seperti itu. Tujuannya yaitu untuk untuk lima'anin maksudatin. Karena ada makna yang tertentu. Kalau dorban itu adalah hadas. Tapi kalau doribun dua, zat dan hadas. Kalau dorban pukulan, tapi kalau doribun orang dan pukulan. Artinya pukulan timbul daripada dia. Itu isim fa'il. Nahu sarraf, setelah itu apa? Nahu sarraf, pastu istiqaq. Ya. Kita tengok istiqaq. Istiqaq nih di muka surat 22. Istiqaq yaitu ilmun biqawaidah yu'rafu biha kaifiyatu khurujil kalimatil arabiyyah ba'diha min ba'din limunasabatin bainal mukhraji wal khariji bil asalati wal far'iyati bi'tibari jauhariha. Ilmu istiqaq itu adalah ilmu yang membahas tentang keluarnya kalimah, sebagian kalimah daripada sebagian yang lain. Ini dinamakan ilmu istiqaq. Seperti apa? Ini kena contoh nih. Karena kalau tak beri contoh tak jelas. Bil misal yattadihul maqal. Apa kata ulama? Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh akan jelas. Ulama di sini memberi contoh seperti istiqaq, yaitu seperti sholat. Aqimis sholata li dzikri. Sholat di sini itu adalah asal permulaan seperti itu, ataupun sebelumnya memang ada asal yang asli lagi yang sebelum as-sholatu. Kata ulama lughah ada lagi sebelum perkataan as-shalah, ada perkataan yang asli lagi, yang mana as-shalah ini diambil daripada perkataan yang awal. Apa itu? As-silah. Dan kena tahu, perkataan yang diambil dari perkataan lain, dia kena ada munasabah. Yang awal dinamakan asal, yang kedua dinamakan far'un. Jadi as-salatun itu dinamakan far'un atau dinamakan mustaq. Kalau yang aslun, yang silah, dinamakan mustaq minhu. Nanti akan kita baca insyaAllah. Tulisannya Syekh Yasin Al-Fadani. Tulisan Syekh Yasin Al-Fadani, dia menulis kitab istiqaq. Memang sangat-sangat mudah. Dengan soal jawab. Namanya Bulghatul Mustaq fi ilmil istiqaq. Boleh di-download di Google ada. Bulghatul Mustaq fi ilmil istiqaq. Syekh Yasin Al-Fadani menulis. Belajar itu cukup dah. Belajar Bulghatul Mustaq, khatam, jadi ulama istiqaq. Jadi ulama istiqaq, cukup itu. Kalau nak tambah lagi, ada ke? Ada lagi, nak belajar sampai bila pun ada. Cuman yang ambil yang doruri, yaitu Bulghatul Mustaq. Ada Al-Alamul Khaffaq, ada. Bukan Bughyatul Mustaq ya, Syekh Yasin ada dua nama, dia berserupa. Satu Bulghatul Mustaq, kedua Bughyatul Mustaq. Yang Bughyatul Mustaq tu dia sarah luma. Jadi Bulghatul Mustaq fi ilmil istiqaq. Setelah banyak as-shalah sekarang diambil daripada silah. Apa munasabahnya? Ada kaitan ke ada? Silah maknanya apa? Sambungan, berhubungan, silah, sambungan. Shalah sama juga, shalah. Sumiyati sholatu sholatan li silatil abdi bi rabbi. Ikatan hamba dengan Tuhan itu adalah sholat. Ada makna munasabah.
di antara mustaq dan mustaq minhu. Macam mana Ustaz kita tahu? Kita nak tahu bahawasan itu adalah mustaq atau mustaq minhu. Mencoba kita nak tahu. Kena belajar bulghatul mustaq. Yang keempat, 10 menit lagi kita akan siap-siap solat Jumat ya. Ini dah ada peringatan. Yang keempat yaitu adalah ilmu wadha'. Ilmu wadha' yaitu di muka surat 21. Yang dinamakan ilmu wadha' yaitu adalah ilmun yubhasu fihi an ahwalil lafzil arabi min haitsu ma yu'rafu bihi syakhsiyatul wad'i wa naw'iyatuhu wa khususuhu wa umumuhu. Ilmun yubhasu fihi, ilmu yang dikaji di dalamnya, mengkaji tentang an ahwalil lafzil arabi, daripada keadaan-keadaan lafal yang berbahasa Arab. Daripada sudut mana ahwalil lafzil arabi? Daripada sudut min haitsu ma yu'rafu bihi syakhsiyatul wad'i, daripada sudut sesuatu yang diketahui dengan nama syakhsiyatul wad'i. Apa itu? Zat syakhsinya, al-wada', perletakannya, wa naw'iyatuhu, dan nau'nya, wa khususuhu, dan kekhususan wada', wa umumuhu, dan keumumannya wada'. Ini wada' nih ada perkaitan dengan mu'jam, qomus. Kita ketika membaca jumpa kepada kalimatul arabiyah, banyak kita jumpa dah, seperti zaidun, seperti daraba, seperti nasara. Di sini ulama wada' melihat kepada, contohlah kita jumpa di dalam di dalam kitab-kitab tu darabah. Perkataan darabah ni ulama lughah apakah dikhususkan kepada darabah saja ke atau tak? Di sini ulama lughah tak. Ketika kita menjumpai darabah, kita tak nampak darabah, kita nampak wazan fa'alah. Jadi wazan fa'alah di sini semua masuk. Darabah, hasala, kamala, semua masuk. Maka di sini perletakan darabah itu bukan syakhsi, tetapi nau'i. Itu dilihat kepada situ. Daribun juga sama. Dia tak khusus kepada daribun. Dia masuk apa saja. Ini ulama wada' mengatakan seperti ini. Setiap wazan fa'ilun itu diletakkan kepada zat dan makna. Apa sajalah. Fa'ilun, daribun, nasirun. Nasirun dua. Ada orang, zat, ada makna, yaitu menolong. Maka maknanya orang yang menolong. Daribun juga sama. Ada zat, ada darbun, orang yang memukul. Lepas itu hasilun, semua seperti itu. Jadi ulama mengatakan, fa'ilun ni saya letakkan untuk zat dan makna. Yang mana makna ni timbul daripada zat. Berarti itu syakhsika atau nau'i? Nau'i, bukan syakhsi. Yang syakhsi ini kepada seperti nama orang. Zaidun, ini syakhsi. Jadi tak masuk, yang lain tak masuk. Dia khusus kepada lafal itu saja. Itu wada'. Wada' ni tahu perletakan ulama lughah kepada satu kalimat, ini umum, khusus, syakhsi ataupun nau'i. Itu pembahasan ilmu lughah. Ilmu wada'. Di sini Syekh Yasin Fadani juga menulis juga. Syekh Yasin Fadani ini ulama kita, ulama Nusantara, pakar lughah nih, semua ada. Apa Syekh Yasin Fadani tulis? Tasnifus sam'i fi ilmil wad'i. Dicetak sekarang dah ada. Dicetak dan tak ada syarah. Insyaallah kita akan membuat syarah daripada kitab-kitab lughahnya Syekh Yasin ni. Ada Bulghatul Mustaq, Ilmul Istiqaq, tak ada syarah. Kita akan buat nanti takliqat. Terus Tasnifus Sam' fi Ilmil Wada', Syekh Yasin juga tulis.
Ini dikaji nih di pondok-pondok nih, ilmu wadha nih. Faedahnya apa? Faedahnya ilmu wadha. Tengok kat sini, faedahnya ilmu wadha untuk mengetahui saja ma'rifatu syakhsiyatil wad'i wa nau'iyatihi wa khususihi wa umumihi. Ini samarahnya untuk mengetahui kalimah itu apa namanya, wadoknya apakah syakhsiyah, apakah nau'iyah, apakah khusus, apakah umum. Setelah ilmu wadha, apa saja setelah itu? Setelah ilmu wadha yaitu matnul lughah. Di muka surat berapa? Isli matnul lughah. Muka surat berapa? 25 ha? Di 25. Apa yang dinamakan ilmu lughah? Ilmu lughah ni, matnul lughah ni kalau kita nak apa mempermudahkan, mu'jam, ma'ajim dan qawamis. Ini lughah. Untuk kalau kita ni pencarian makna ya. Pencarian makna. Karena tak hafal kena cari. Kalau hafal tak perlu cari, dah ada. Ini ulama syarah kita menghafal, kita mencari. Apa yang dinamakan lughah di sini? Matnul lughah ni ilmun yabhasu an madlulati jawahiril mufradat. Ilmu yang mengkaji daripada maknanya jawahiril mufradat, zat-zatnya mufradat. Darabah mempunyai makna berapa? Ini darabah kalau bersamaan dengan ba maka bermakna ini. Darabah kalau bermakna dengan ala bermakna ini. Ba kalau bersamaan dengan lam bermakna ini. Ini semuanya ada di matnul lughah. Karena kadang satu kalimah disambung dengan kalimat apa dengan huruf jar yang lain, di sini berubah makna. Seperti doa. Doa ketika kepada lam, doa baik. Tapi ketika ala, doa buruk. Huruful jar, ulama menulis kitab, ulama lughah lah, menulis ma'ani hurufil jar. Hurufil jar sendiri, sampai ulama usulul fiqh dia menulis. Dalam usulul fiqh sendiri ada babu hurufil jar. Karena hurufil jar ni sangat-sangat ada athar yang besar dalam istinbat ahkam. Itu adalah huruful jar. Matnul lughah ni ma'ruf. Cuman ada ulama orang kafir yang menulis lughah, matnul lughah. Dua. Itu munjid dan muhitul muhit. Itu adalah komusnya orang kafir. Ulama kita mengatakan macam mana ni kita boleh ke Ustaz iktimat bersandar kepada kutubul lughah yang ditulis oleh orang kafir. Ulama kita menjawab, jika sudah tatkala dah munaqqahah, sudah ditahqiq, muhadzabah, sudah dibersihkan daripada akidah-akidah mereka, maka tak jadi masalah. Saya tengok munjid yang dijual tu cetakan yang ke-16. Sudah ditahqiq, alhamdulillah. Kalau sudah ditahqiq. Dua, al-munjid dan muhitul muhit. Bukan yang al-muhit. Al-muhit itu yang dihafal oleh Syekh kita. Al-Muhit Fairuz Zabadi yang disarahkan oleh Murtada Zabiri jadi Tajul Arus tu. Dulu kita nak beli Tajul Arus fi Tahdhibin Nufus, tulisannya Athaillah Sekandari Tasawuf. Lepas tu orang kedai berikan Tajul Arus yang Fairuz Zabadi. Oh, 27 juz. 27. Masya-Allah. Sarah Qamus. Idza utliqal qamus fal muradu bihi al-muhit. Itu dikatakan kama fil qamus. Itu qamus yang mana? Qamus banyak. Yaitu qamus al-muhit. Idza utliqal qamus fal muradu bihi al-muhit. Syekh Abdullah Said Al-Hanji dalam durusnya dia mengatakan talibul ilmi alladzi laisa lahu qamus kana ini bila namus. Pelajar yang tak ada qamus nih seperti orang tidur tak ada selimut. Talibul ilmi alladzi laisa lahu qamus kana ini bila namus.
Komus terbagi pada dua. Ada yang pencarian makna daripada awal, ada yang pencarian makna daripada belakang. Yang awal ni seperti Marbawi, ya, yang ditulis oleh ulama kita ni, Syekh Yunusnya. Marbawi, Komus Marbawi, lepas tu apa? Kalau kat Indonesia, Al-Qamus Munawwir. Banyak sekarang dah komus-komus banyak. Itu kebanyakan daripada awal. Ada komus yang pencarian makna daripada belakang. Seperti Al-Muhit, Al-Muhit Fairuzabadi. Kalau darabah, jangan cari dia ba, tak jumpa. Tengok cari dari ba. Tengok daripada ba. Dan juga ada lagi Al-Muzhir. Al-Muzhir Suyuti punya, 2 juz. Nah, itu juga termasuk daripada Al-Lughah. Ya, kita berhenti. Ada yang nak ditanya? Ni nak siap-siap solat Jumat. Ini ada pertanyaan 1 ke atau 2? Ya. Ya. Ya, kenapa? Yang ini, yang apa? Wadi'un lughah. Yang apa? Ilmu wadha, kenapa? Ya, betul. Di Risalah Ad-Dudiyah. Wadi' di sini pertama kali yang menulis. Wadi ini, istilah wadi ini al-mu'awwalu man allafahu. Pertama kali yang menulis dalam kitab dalam ilmu wadha yaitu adalah Imam Al-Qadi Aduddin Al-Iji. Ini idza utliqal adud. Kan banyak kama qalahul adud yaitu Aduddin Al-Iji. Kama idza utliqas Sa'ad fal muradu bihi Sa'duddin At-Taftazani. Idza utliqas Sayyid As-Sarif Al-Jarjani. Ini karena terlalu masyhur, tak perlu teruskan dia punya belakang tu. Dia kata Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirahini. Idza utliqa Syekh kama qalahu Syekh Asy-Syekh Asy-Syirazi Sahibul Muhadzab. Ini kalau dah famous, dah syuhrah, tak perlu sebut dah, cukup dah. Seperti ini Al-Adud, yaitu Al-Aduddin Al-Iji. Ada kitabnya dicetak, Risalah Ad-Dudiyah. Tapi kalau nak baca itu takut pening. Lebih baik kita baca Syekh Yasin Fadani. Dia apa? Mudah difahami. Yaitu Tasnifus Sam'i fi Ilmil Wada'i.